1107. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Mikroteaching. Pada video saya kali ini, saya menggunakan model pembelajaran PJBL. Sebelum lanjut, bagi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe karena satu like dan komen dari teman-teman sangat berarti buat saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran PJBL merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan konteks dunia nyata dalam proses pembelajaran peserta didik, di mana digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, serta kemampuan dalam berbagai masalah. Dalam proses pembelajaran ini akan menghasilkan produk atau karya dari peserta didik. Model pembelajaran PJBL memiliki 5 tingkat. Yang pertama, pertanyaan esensial. Yang kedua, perencanaan pelaksanaan proyek. Yang ketiga, jadwal. Kemudian yang keempat ada monitoring. Yang kelima ada modul kasus. Kemudian yang terakhir ada evaluasi pengalaman. Jadi teman-teman nggak sabar kan mau lihat gimana pengaplikasian model pembelajaran PJBL dalam proses pembelajaran? Untuk lebih lanjut, silahkan tonton video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, di sini Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa ketua kelas? Silahkan dipimpin doa. Oke, baiklah. Siap-siap untuk memulai pembelajaran. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa kuat. Selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu akan mengambil absensi kehadiran. Bagi yang dipanggil namanya, silahkan untuk menunjuk tangan. Dinda Nursal, Jennifer, Intan Fatia Rahmi, Anissa Afifah, Yohana, Ratu, Maya, Mila. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dirapikan. Mungkin ada sampah di sekitarnya, silahkan rapikan terlebih dahulu mejanya agar proses pembelajaran kita ini nyaman dan Anda semua bisa menerima pembelajaran dengan baik. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, ada yang masih ingat apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Virus. Jadi minggu lalu kita belajar tentang virus. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apa itu virus? Nah, kepada siapa namanya? Yohana, dipersilakan. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Iya. Selanjutnya virus. Apa itu ciri-ciri dari virus apa saja? Nah, Jenny, silakan. Virus itu hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. Virus juga tidak memiliki sel atau bersifat uncelular, berukuran lebih kecil dari bakteri dan juga memiliki bentuk yang bervariasi. Ya, jadi virus memiliki bentuk yang bervariasi yang menyerupai seperti bakteri. Jika kita kaitkan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang sistem imunitas tubuh, kalau kita kaitkan tentang virus dengan sistem imunitas tubuh, apa menurut Anda kaitannya? Imunitas tubuh ini adalah benteng pertahanan dari virus. Ya, mungkin ada tambahan dari Anda yang lain yang ingin menambahkan? Nah, silakan Mbak Jenny. Jika sering kita lemah, maka virus akan menyerang tubuh. Iya, jadi kaitan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sistem imunitas dengan virus yang minggu lalu, di mana virus itu salah satu bentuk jenis patogen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kita mempelajari sistem imun, di saat sistem imun kita itu lemah, maka virus akan masuk ke dalam tubuh.
yaitu menyajikan data jenis-jenis sistem imunitas aktif dan pasif serta jenis penyakit yang dapat dikendalikannya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan peran leukosit dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Untuk yang kedua yaitu menjelaskan antibodi serta antigen pada sistem pertahanan tubuh pada manusia. Yang ketiga yaitu untuk menjelaskan macam-macam imunitas pada tubuh. Jadi pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sistem imunitas tubuh, di sini manfaat kita mempelajarinya. Ibu berharap kepada Ananda semua setelah mempelajari sistem imunitas ini, Ananda bisa untuk menjaga sistem pertahanan pada tubuh. Selanjutnya yaitu apa itu sistem imunitas pada tubuh? Dari Ananda ada yang tahu apa itu sistem imunitas pada tubuh? Ada yang tahu apa itu sistem imunitas pada tubuh? Sistem pertahanan tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh. Mungkin dari pendapat yang lain yang ingin menambahkan. Ada yang ingin menambahkan apa itu sistem imunitas pada tubuh? Bisa, Bu. Nah, pada Resti dipersilakan. Itu sistem pertahanan yang berperan dalam menghancurkan serta menetralkan benda-benda asing atau zat abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Iya. Ada lagi dari anak ibu yang lain yang ingin menambahkan apa pengertian dari sistem imunitas pada tubuh? Nah, tidak ada. Jadi dari jawaban dari Intan, Resti dapat kita ketahui di mana sistem imunitas pada tubuh yaitu sekelompok sel, molekul serta organ yang secara aktif dia akan membentuk suatu pertahanan pada tubuh. Contohnya yaitu seperti virus yang kita pelajari pada minggu yang lalu, virus, bakteri serta jamur. Selanjutnya yaitu suatu sistem pada tubuh pasti itu memiliki fungsi pada kita. Di sini ada yang tahu apa saja fungsi dari sistem imunitas pada tubuh? Yang tahu silakan untuk memberikan pendapat. Untuk melawan penyakit. Nah, yang pertama dari Intan untuk melawan penyakit. Tambahan dari yang lain? Menghancurkan benda-benda asing yang masuk ke tubuh. Iya, dan jadi menghancurkan benda asing. Ada lagi dari pendapat Ananda yang lain? Iya, mengenal benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, di sini fungsi dari sistem imunitas pada tubuh yaitu yang pertama, dia akan mempertahankan tubuh dari serangan patogen, kuman yang membawa penyakit bagi tubuh. Yang kedua yaitu untuk menetralisir zat-zat yang berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh. Yang ketiga yaitu untuk menyingkirkan sel-sel yang sudah tidak dibutuhkan lagi pada tubuh. Selanjutnya yaitu untuk menghancurkan sel normal. Selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada pembelajaran yaitu macam-macam sistem imunitas pada tubuh. Jadi sistem imunitas pada tubuh ada 3 macam. Ada yang tahu apa saja itu sistem imunitas pada tubuh? Satu-satu menjawab. Sistem pembuatan diri. Apa? Alami, buatan, pasif. Nah, alami, buatan, pasif. Di sini betul yang Anda bilang, sistem imunitas pada tubuh ada 3 macam. Sistem imunitas yang pertama yaitu sistem imunitas alami, di mana sistem imunitas itu sudah ada pada diri kita sejak lahir. Contohnya seperti apa? Kulit, lambung, kemudian sel darah putih. Yang kedua yaitu sistem imunitas buatan, yaitu terbentuk setelah kita diserang oleh penyakit. Yang ketiga yaitu sistem imunitas pasif, di mana sistem imunitas ini tubuh yang didapatkan dari luar. Contohnya apa? ASI, imunisasi itu kita dapat dari luar sebagai pertahanan tubuh. Sampai di sini ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak,
Bisa kita lanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu berbagai jenis bakteri atau antigen serta antibodi yang terdapat pada sel darah merah. Di mana ini akan menjadi proyek kita nanti, yaitu membuat suatu proyek mini tentang pada antigen serta antibodi yang ada pada sel darah merah. Di mana seperti yang Anda lihat, di sini ada gambar sel darah merah, di mana di situ terdapat antigen. Antigen itu yaitu berupa zat asing seperti virus, bakteri, serta fungi, serta berbagai jenis penyebab penyakit lainnya, di mana zat ini merangsang respon imunitas terutama dalam menghasilkan antibodi. Di situ terlihat pada gambar yang berwarna biru yang berada di dalam sel darah merah. Selanjutnya yaitu ada antibodi. Di sini antibodi itu sebagai pertahanan tubuh. Di saat antigen masuk, maka itu akan terbentuk antibodi. Di mana fungsi dari antibodi yaitu untuk mengaktifkan sel limfosit B yang akan menyekresikan protein. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu proses terbentuknya sel B dan sel T. Jadi sel limfosit pada tubuh itu ada dua macam. Yang pertama sel limfosit B, yang kedua adalah limfosit T. Seperti Anda bisa melihat pada gambar yang ada pada papan tulis, di mana sel limfosit itu ada dua macam. Yang pertama sel limfosit B dan yang kedua yaitu sel limfosit T. Di mana perkembangan dari sel itu fosil menjadi dalam sumsum tulang limfosit yang meneruskan ke makanan dalam sumsum tulang belakang yang berkembang menjadi limfosit B. Kemudian limfosit yang bermigrasi ke sumsum dan meneruskan ke makanannya dan berkembang menjadi limfosit T. Kedua sel limfosit yang terdapat pada sel darah merah tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh, yaitu melalui pembuluh darah yang menghasilkan antigen, yang menghasilkan antibodi yang sesuai dengan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga sistem pertahanan tubuh dengan baik. Dari Anda semua ada yang tahu apa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga pertahanan tubuh agar tetap kuat? Apa? Yang pertama? Iya, istirahat yang cukup. Apa lagi? Makan makanan yang sehat, olahraga. Apa lagi? Berpikir positif. Apa lagi? Nah, di sini di saat sistem pertahanan tubuh kita lemah, berarti otomatis berbagai kuman atau penyakit lain mudah masuk ke dalam tubuh. Iya atau tidak? Ya. Jadi agar kuman tersebut serta berbagai patogen yang dapat menyebabkan penyakit tidak masuk ke dalam tubuh, jadi kita harus melakukan upaya untuk mencegahnya. Apa yang bisa dilakukan? Makan makanan yang bergizi atau nutrisi yang lainnya, menjaga tidur, kemudian berolahraga seperti yang dibilang tadi kan, kemudian berpikir positif, selanjutnya mengkonsumsi vitamin. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada mengerti? Jadi mungkin sekian penyampaian materi dari Ibu. Selanjutnya untuk melanjutkan pembelajaran kita, di sini kita akan membuat sebuah proyek mini, yaitu tentang seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu membuat berupa media tentang sel limfosit pada tubuh, kemudian antigen serta antibodi yang terdapat pada sel darah merah. Di sini sebelum memulai diskusi, Ibu akan membagi menjadi 5. Berapa jumlah satu kelas? 14. Di sini kita bagi menjadi 5 kelompok saja. Pembagiannya mungkin dari yang di depan bisa berhitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Nah, sekarang karena kelompok sudah dibagi, silakan
Agar proses diskusi berjalan dengan lancar, ini kelompok berapa? Satu. Berarti itu kelompok 2. Jadi di sini kalian akan membuat sebuah mini project berbentuk media seperti yang ada pada LKPD, yaitu membuat antigen serta antibodi yang ada pada sel darah merah. Di sini silahkan kerjakan sesuai dengan instruksi yang pada LKPD. Di sini juga ada LKPD. Silahkan dikerjakan sesuai pada LKPD yang telah Ibu berikan. Mohon kerjasama dengan anggota kelompoknya, jangan ada yang beribut. Oke, Bu. Kalau gini deh. Ini kelompok 2. Nah, ini untuk alat tambahannya. Di sini ada LKPD, silakan yang Anda buat sesuai dengan instruksi LKPD. Iya. Di sini Anda akan bekerja sama dengan kelompok membuat antigen serta antibodi yang terdapat pada sel darah merah, kemudian sel limfosit yang terdapat pada jaringan sel darah merah. Di sini Ibu beri waktu sekitar 30 menit. Cukup? Bisa mengerjakan selama 30 menit? Nah, silakan bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Mohon kerjasamanya. Ini kelompok berapa tadi? 1. Ada kendala yang ingin ditanyakan pada Ibu? Tidak, Bu. Bisa mengerjakannya? Bisa. Baik. Ini kelompok 2. Ada kendala? Kerjakan sesuai instruksi pada LKPD. Jadi tidak ada yang ingin ditanyakan nih. Baik, karena waktu sudah habis, apakah sudah siap ini proyeknya? Sudah. Baik, di sini setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi serta mini project yang telah dibuat. Di sini kelompok mana yang pertama tampil? Kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 untuk tampil. Baik, untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Ica. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Teman-teman sendiri bisa dilihat gambar ini merupakan sel darah merah. Di sini terdapat antibodi dan juga antigen. Nah, antibodi di sini berfungsi sebagai merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi bagi tubuh. Yang kedua itu adalah antigen, berfungsi untuk menggantikan sel limfosit. Nah, bagian ini merupakan gambar dari sel limfosit sendiri. Di sini terdapat imun.
limfos. Dan sel limfosit ini terdiri dari dua, yaitu sel limfosit B dan juga sel limfosit T, seperti pada gambar. Ini yang sel B, ini yang sel T. Gabungan dari sel B dan sel T ini disebut dengan jaringan limfatik. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, setelah hasil diskusi kami kembalikan kepada Ibu. Baik, itu penampilan dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok lain ada yang ingin memberikan komentar, kritik dan saran atau tambahan lainnya, silakan. Tidak cukup. Yaitu sebaiknya gambar-gambar yang ditampilkan akan dibuat itu dari variasi atau kreasi atau warna pada yang ditampilkan. Sekian, terima kasih. Ada lagi? Masih tidak. Berarti mungkin itu penampilan dari kelompok 1. Beri aku untuk kelompok 1. Ada kelompok 1, boleh dulu. Iya. Selanjutnya yang presentasi yaitu kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 kami presentasikan hasil dari Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi atau proyek antara penyumbang darah nomor 2. Pada gambar pertama, ini merupakan gambar sel darah merah yang terdiri dari antibodi dan antigen. Antigen itu berfungsi sebagai zat yang merangsang respon imunitas terutama dalam menghasilkan antibodi bagi tubuh. Sedangkan antibodi yaitu mengaktifkan sel limfosit B yang akan menyekresikan protein. Dan ini merupakan gambar sel limfosit. Sel limfosit itu terdapat timun. Sel limfosit ini terdiri dari dua, yaitu sel B dan sel T. Gabungan dari sel T dan sel B itu disebut dengan jaringan limfatik. Sel limfosit terdiri atas limfosit dan limfosit B dan limfosit T. Limfosit perkembangan menjadi dalam meristem tulang limfosit yang meneruskan kematangan ke dalam struktur tulang yang akan kembang ke limfosit B. Kemudian limfosit yang terimigrasi ke sumsum dan meneruskannya kembang menjadi limfosit T. Fungsi sel limfosit yaitu pada sel limfosit B, bagian dari merespon imunitas adaptif yang berperan dalam mempertahankan tubuh melawan patogen. Sedangkan sel limfosit T mampu membedakan jenis patogen dengan kemampuan berevolusi sepanjang waktu demi peningkatan ketebalan setiap kali tubuh terpapar. Sedangkan timus yaitu melakukan berbagai jenis patogen penyebab infeksi, mendeteksi keberadaan sel lengket. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi hasil Terang kali. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau memberi komentar dari penampilan kelompok 2 ini? Sudah cukup. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Pada kelompok 2 boleh duduk. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang telah mempresentasikan hasil dari mini project yang telah dibuat, di mana dapat kita beri yaitu pada sel darah merah itu terdapat dua zat yang ada di dalamnya. Pertama, zat antigen sebagai zat yang menyebabkan penyakit pada tubuh. Yang kedua, ada antibodi yang menjadi pertahanan bagi tubuh.
Selanjutnya itu untuk gambar yang kedua tadi yaitu ada sel darah merah yang terdiri dari dua jenis sel limfosit. Yang pertama limfosit B dan yang kedua ada limfosit T serta ada organnya berupa timus. Di mana timus ini berfungsi untuk melawan penyakit, sedangkan sel B berfungsi untuk respon imunitas adaptif pada tubuh, dan sel T berfungsi untuk membedakan berbagai jenis patogen yang masuk ke dalam tubuh. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Yang bisa menyimpulkan, Ibu boleh upload 10. Nah, kepada Intan disilakan. Baiklah, izin menyimpulkan Ibu. Untuk sistem imunitas adalah suatu sistem yang mana itu adalah tameng bagi tubuh untuk terhindar dari virus, bakteri, dan mikroba lainnya dari faktor lingkungan. Nah, untuk sistem imunitas terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada alami, yang kedua buatan, dan yang ketiga adalah pasif. Di mana alami yaitu ditimbulkan dari diri sendiri atau dari dalam tubuh, sedangkan yang buatan adalah yang didapat dari luar atau seperti vaksin, dan yang terakhir itu adalah imunitas pasif yang contohnya yaitu ASI. Sekian dari Intan, Ibu. Baik, terima kasih kepada Intan. Beri aplaus untuk Intan dulu. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan jadi sistem imunitas pada tubuh itu yaitu sekumpulan sel molekul yang berfungsi untuk mempertahankan tubuh dari berbagai jenis serangan penyakit. Di mana sistem pertahanan tubuh kita ada 3, sistem pertahanan tubuh alami, pasif, serta buatan. Cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga sistem pertahanan tubuh yaitu olahraga teratur. Kemudian apa lagi? Makan makanan yang sehat. Kemudian mungkin olahraganya bisa seperti lari. Kemudian apa lagi? Menjaga pola makan. Baik anak-anak, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih pada materi ini. Kita akan membahas tentang respon imunitas pada tubuh serta gangguan penyakit pada sistem imunitas tubuh. Untuk pertemuan selanjutnya kita juga akan membuat mini proyek mungkin berupa poster tentang gangguan atau infeksi pada virus. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.